Sistem Power Window. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rofi, NIM 2007-3068. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang, Pendidikan Teknik Otomotif. Pernahkah teman-teman mengalami kaca yang nggak mau naik dan nggak mau turun? Itu adalah salah satu masalah yang sering terjadi pada sistem Power Window. Dan kali ini kita akan membahasnya mulai dari apa itu sistem Power Window, komponennya, cara kerja, dan serta cara untuk mencegah atau menghadapi masalah-masalah yang terjadi pada Power Window. Yuk, kita mulai. Untuk di zaman sekarang kita sudah menggunakan yang namanya sistem Power Window. Sebelum dari menggunakan sistem Power Window, pada umumnya mobil masih menggunakan yang namanya sistem kaca engkol. Nanti kita bisa lihat contohnya. Dan perbedaan dengan yang konvensional dengan yang Power Window itu sangat jauh, karena kalau untuk sistem Power Window sendiri sudah menggunakan motor listrik dan juga menggunakan arus listrik. Sedangkan yang konvensional masih menggunakan engkol. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat mobil-mobil tahun lama, misalnya kayak Kijang Kapsul yang lama, terus kayak pokoknya mobil keluar-keluaran lama lah, mobil-mobil Motuba istilahnya, mobil tua bangka. Itu masih menggunakan sistem kaca yang menggunakan engkol. Mari kita lihat. Nah, di sini kita lihat perbedaan dari Power Window dengan yang masih menggunakan engkol sangatlah jauh. Masih menggunakan tenaga, karena di sini tidak ada yang namanya sistem elektrikal. Boleh mendekat nih, di sini kita bisa lihat sistemnya masih menggunakan manual semua atau konvensional. Jadi untuk kaca turun atau kaca naik pun kita harus mengeluarkan tenaga. Dan kita lanjut ke sistem Power Window. Nah, tadi adalah contoh dari yang konvensional atau yang masih menggunakan engkol. Untuk sistem Power Window, pengertiannya yaitu sebuah sistem di mobil yang menggunakan sistem elektrikal atau menggunakan motor elektrik. Jadi untuk pengemudi atau penumpang pun lebih mudah untuk menurunkan dan menaikkan kaca. Nah, di sini kita bisa lihat model dari Power Window. Di sini ada beberapa tombol di bagian kemudi depan. Nanti kita akan bahas ini di bagian komponen. Sekarang kita lanjut ke komponen-komponen dari Power Window. Yang pertama di Power Window itu, yang pertama ada baterai atau aki, yang kedua ada saklar, yang ketiga itu ada motor Power Window, dan selanjutnya yang keempat ada regulator, dan juga yang kelima ada sekring, dan yang keenam ada kabel instalasi. Jadi kita akan memperlihatkan satu persatu komponennya beserta juga fungsinya. Pertama komponennya yaitu ada baterai. Baterai berfungsi untuk mengalirkan arus menuju ke Power Window, ke motornya. Komponen yang kedua, di sini ada saklar. Saklar di sini berfungsi sebagai untuk mengirimkan perintah untuk naik turunnya kaca. Dan di sini kita bila menekan turun, posisi kaca akan turun, dan kita naikkan saklarnya, kaca akan naik. Nah, sebegitu mudahnya dari perkembangan kita dulu pakai kaca yang masih konvensional. Dan sekarang kita sudah gampang dengan menaik dan menurunkan menggunakan tombol saja. Oke, lanjut ke komponen yang selanjutnya. Di sini ada motor Power Window. Di dalam sini, motor Power Window ini yang berfungsi untuk mengubah arus listrik menjadi arus putaran. Dan untuk komponen yang ketiga yaitu sekring. Sekring berfungsi untuk menstabilkan arus agar arus listrik yang diaruskan oleh Power Window itu tetap stabil dan tidak terjadi konsleting. Ini sendiri biasanya posisinya itu ada di bawah dashboard atau di bagian engine bay, di bagian depan. Nah, di situ kita akan melihat nanti di mana posisi dari sekring. Nah, di bagian pengemudi biasanya terdapat beberapa tombol. Di sini yang pertama paling depan biasanya itu ada tombol central lock. Central lock ini berfungsi untuk membuka kunci atau menutup kunci dari pintu di sini. Ini akan naik bisa ketika kita menekan tombol ini. Dan di bagian sini ada tombol untuk naikkan kaca bagian pengemudi, dan di sebelah sini ada tombol untuk menaikkan kaca di penumpang. Nah, untuk di bagian pengemudi biasanya ini ada yang auto. Di sini ada tulisan auto. Nah, tulisan auto ini
berfungsi ketika kita menekan kaca ke bawah, kita cukup menekan sekali dan kaca akan turun secara otomatis tanpa berhenti. Dan kita naikkan kembali, begitu juga sebaliknya. Bagian sini yang berfungsi untuk menurunkan atau menaikkan kaca di bagian penumpang belakang. Jadi di bagian posisi supir atau pengemudi itu sangat banyak tombol, karena biasanya di posisi urgent atau bagaimana, atau di mobil penumpang yang biasa membawa penumpang, biasa itu sangat berguna, karena mungkin ketika posisi tertidur, kaca di bagian penumpang kita masih terbuka, kita bisa menaikkan kaca tanpa mengganggu penumpang yang sedang tertidur. Nah, itu. Dan komponen yang ketiga yaitu regulator. Regulator itu berfungsi untuk mengubah arus putaran menjadi gerakan naik turun pada power window. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya. Nanti kita akan lebih dalam untuk regulator. Dan komponen yang kelima ada kabel instalasi. Di sini kabel ini berfungsi sebagai untuk yang menjalankan arus dari sistem power window. Dan disinilah semuanya bisa bergerak untuk power window-nya. Dan di sini jangan sampai ada kabel yang terlilit atau terkelupas bagian covernya, karena itu sangat berbahaya yang menyebabkan konsleting. Nah, di sini ada sebuah rel yang berfungsi untuk dudukan kacanya agar kaca tetap jalan sesuai dengan posisi yang sudah ditetapkan. Nah, kali ini kita akan menjelaskan cara kerja dari power window. Yang pertama di sini ada saklar. Ketika tombol ini ditekan, arus listrik akan dialirkan ke dalam motor yang berada di sini. Sini ada motor. Nah, ini motor power window. Dan motor ini yang akan memutar regulator yang menggerakkan kaca. Jika tombol dilepas, motor akan berhenti bekerja. Jika kita posisi ini kan ketika posisi naik, ketika kita lepas dia akan berhenti bekerja. Dan beberapa mobil seperti yang kita jelaskan tadi, ada yang memiliki yang namanya fitur auto up dan auto down yang dikendalikan modul kontrol. Nah, yang tadi ketika kita tekan ke bawah, dia sekali saja dia akan turun secara otomatis, dan begitu sebaliknya ke atas. Kita lanjut ke pengenalan dari masalah-masalah yang sering terjadi pada power window. Yang pertama seperti power window yang gerakan naik turunnya itu lambat. Itu terjadi biasanya pada motor yang lemah atau regulator yang juga lemah, dan bisa juga itu posisi rel yang kotor juga. Nah, terus di bagian yang kedua itu biasanya sering terjadi power window yang tidak mau naik atau turun. Nah, itu biasanya terjadi pada sekring yang putus. Nah, teman-teman bisa cek nantinya seandainya ada sekring yang putus atau kalau ada kaca yang tidak mau naik, itu biasanya cek terlebih dahulu bagian sekring, karena di sana biasanya terjadi sekring putus. Itu yang menyebabkan kaca tidak mau naik atau turun. Dan selanjutnya ada masalah yang namanya kaca yang tidak sesuai dengan posisinya atau kaca yang tidak pas. Nah, itu teman-teman juga bisa cek di bagian relnya. Biasanya itu sudah lapang atau sudah mulai aus di bagian posisi relnya. Itu biasanya bisa diganti atau diakali dengan mengganjal dengan apapun lah yang bisa diganjal atau membersihkannya kembali. Dan itu sering terjadi pada power window. Dan kita akan lanjut ke cara pencegahannya. Cara pencegahannya itu sebenarnya power window ini memiliki cara perawatan yang sangat gampang. Yang pertama, ketika posisi mobil tidak hidup, jangan terlalu sering untuk melakukan menekan-nekan tombol secara naik ataupun turun, karena di sana bisa menyebabkan kerusakan pada saklar. Dan juga kita yang kedua harus rutin membersihkan rel dari power window, karena kalau seandainya kita tidak membersihkan, itu bisa membuat kaca dari power window bisa baret atau terjadinya goresan yang sangat dalam yang membuat estetika dari kaca tidak enak dilihat lagi. Dan juga untuk perawatan kita bisa ngecek sekring
screen di power window kita harus juga mengecek jadi tidak ada putus arus atau bagaimanapun supaya power window tetap berfungsi dengan baik. Nah, jadi power window sendiri memiliki cara perawatan yang sangat gampang dan juga pada teman-teman yang punya mobil jaga motor power window agar tetap berfungsi dengan baik. Itu biasanya dengan pengecekan di bagian gear di dalam isi motor tersebut bisa diberi grease atau gomok secara tipis saja. Yang penting perawatannya ada untuk power window. Setelah tadi penjelasan tentang apa itu sistem power window, komponen-komponennya dan juga cara kerja dan juga perawatan. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan kita semua. Jika ada kekurangan mungkin bisa nanti kasih saran dan tambahan. Sekian dari saya Abdur Rofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.